Halo semua, selamat datang kembali di tutorial Netflix Material UI. Nah, video ini adalah video episode terakhir dari series tutorial ini ya. Di video akhir ini ada beberapa yang ingin saya sampaikan ya. Dan yang pastinya terkait konfigurasi dari Next.js, konfigurasi Material UI untuk server-side rendering. Oke, langsung saja yang pertama. Ini sebenarnya yang pertama saya ingin melengkapi beberapa kekurangan ya. Kalau bisa saya lakuin yang pertama itu adalah yang bagian di section FAQ. Di sini kalau teman-teman lihat di Netflix ya, netflix.com. Sebentar saya buka dulu. Di bagian FAQ ini dia ada icon plus di sebelah kanan, sedangkan kalau yang kemarin saya bikin itu sebelah kanannya kosong. Nah, ini bisa kita tambahkan icon, tapi sebelumnya karena iconnya belum ada, package-nya berbeda, maka akan saya install dulu. Di sini akan saya coba npm i install ya @mui/icons material. Oke, ini kita install dulu. Nah, nanti sebenarnya di sini package ini akan menyediain icon based on material juga ya. Jadinya tinggal kita panggil aja. Di sini kalau kita lihat ke icon di bagian material UI ada namanya material icons. Ya kan? Biasanya saya pakai yang ini ya, rounded atau yang lebih inilah plus misalkan, atau kalau enggak add. Wah, nggak ada ya, paling pakai yang biasa aja. Tadi ada ini nih, ada add. Oke, saya akan coba. Ini udah ya, udah install. Saya pakai di sini add icon. Nah, langsung ditambahkan di bagian ini nih. Saya udah komen, jadi saya lupa kan. Nah, di sini akan saya coba pakai ya tadi add icon, tinggal di uncomment. Selanjutnya saya akan kasih custom color common.white kan udah, dan saya besarkan ukurannya karena di sini ukurannya cukup besar. Jadi saya kasih font size itu coba akan berapa ya, 24 mungkin, atau font size-nya 24, kecil juga, 32 ya, 32 oke sih kayaknya, walaupun masih kecil ya, atau berapa, 48 besar nih. Oke, paling ini akan saya pakai 48. Kalau teman-teman ingin lebih kecil nggak apa-apa ya, kayaknya ini cocok sih, cuma lebih tebal aja. Nah, kalau misalnya udah, ini tinggal kita copy ke bagian yang lainnya, tinggal select aja ini. Kalau pakai VS Code ya enak ya, tinggal pakai select yang sesuai. Kalau udah dan semuanya udah, itu yang pertama. Yang kedua itu di bagian login form. Di sini ada error, pasti namanya ini nih, position di input adornment. Jadi di login model tuh harusnya ditambahkan adornment positionnya di bagian ini nih. Nah jadi di bagian input adornment ini kita tambahin position n, ya kan? Nah, ini harus kita deklarasikan karena sebenarnya input adornment tuh bisa diposisikan di n ataupun di start sih, walaupun sebenarnya di sini n ya. Dan kalau kita mau ngerubah ke start itu nggak bisa dari sini, tapi kita tambahkan dari sininya kan, start adornment, seperti itu. Oke, itu yang kedua ya, tadi ada yang kurang. Nah, selanjutnya ini adalah tentang konfigurasi dari server side. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita lihat di dokumentasi example project sini, udah ada rekomendasi dari Next.js nih, ya kan? Nah, terkait apa? Pertama, server-side rendering ini
terkait bikin case ya, supaya performance-nya nggak terlalu berimbas karena banyak banget styles yang dipakai. Dalam hal ini adalah inline styles yang di-create oleh si Material UI. Kalau misalnya kita klik kanan view page source ya, teman-teman bakal lihat di sini kata-kata beberapa ini ya, watch Netflix dan lain-lain, itu di sampingnya itu ada inline style yang sangat banyak banget itu, dan ini terjadi 2 kali, di atas dan di bawah. Nah, jadi Material UI menyediakan template setup untuk untuk case dari emotion, dan juga untuk bagian performance-nya ya. Nah, ini dari sini, dari example project, tinggal teman-teman lihat di bagian Next.js. Nanti akan diarahkan ke bagian sini, ya kan? Nah, hal pertama yang akan saya config adalah di bagian sini dulu. Akan saya install package tambahan namanya Emotion Case sama Emotion Server. npmi Emotion Case sama Emotion Server. Nah, sambil nunggu di sini kita lihat ke bagian source, ada namanya create emotion case. Ini adalah untuk ngebikin si emotion case-nya, makanya kita juga akan bikin file ini. Saya akan copy di bagian utils, di sini naruhnya create emotion case. Sorry, sebenarnya harusnya file ya. Create file for this different name. Kok tidak bisa? New file .js rename Oke, ini create emotion case ya. Tinggal kita copy. Jadi ini sebenarnya nanti perintah untuk membuat case-nya untuk emotion ya. Nah, kalau misalnya udah, lanjut ke bagian, di sini juga ada contohnya sih. Di bagian page, bagian dokumen. Di sini teman-teman sebenarnya bisa langsung kita copy aja nih, sehalaman ini. Terus di bagian page dokumen, ini akan saya tetap biarkan, saya akan bikin di bagian bawahnya ya, untuk nanti membedakan apa yang terjadi. Ini akan saya komen dulu yang atas, yang bawah ini seperti ini akan saya coba untuk delete dulu si komen-komennya ya, biar tidak terlalu panjang. Seperti ini, ya kan? Nah, terus jangan lupa ini kita ganti create emotion case-nya sama theme ya. Theme itu ada di utils/theme. Yang kedua itu seperti ini ya, dokumen. Yang selanjutnya adalah bagian si app-nya. App-nya sebenarnya tidak terlalu banyak berubah sih teman-teman. Di sini kita import emotion case di bagian app ya. Dari utils mana tadi? Sorry. Udah kan? Nah, kalau misalnya udah, baru kita initiate di bawahnya. Selanjutnya pakai ini, case provider. No. Ini ya, case provider. Terus value-nya dari emotion case. Yang mana ini value-nya adalah dari props si app. Ini nanti akan saya jelaskan. Seperti ini. Oke, pas 80. Nah, case providernya itu
diimport dari Emotion React. Saya coba save karena udah npm run dev. Jadi sebenarnya ini sekali lagi yang saya bikin di sini adalah template dari yang diberikan example project dari MUI. Jadi teman-teman bisa langsung lihat di bagian example project sini ya. Nah, satu lagi konfigurasi ini tadi ya, selain untuk case dan performance juga untuk menghindari flicker ya namanya. Flicker tuh kayak mungkin CSS-nya itu injeknya tuh telat gitu, jadi nanti sempat kayak teman-teman lihat kerangka HTML dulu baru nanti masuk stylesnya gitu kan. Nah itu menghindari flicker, makanya konfigurasi ini dibutuhkan. Oke, kalau udah saya akan coba lihat. Nah, terus bedanya apa? Sebenarnya kalau dari sebelah kanan nih teman-teman ya, kita lihat. Nah, jadi kalau teman-teman ingat setelah elemen yang ada di HTML yang kita bikin, Netflix dan lain-lain, itu masih ada stylesnya kan. Sekarang nggak ada nih. Stylesnya itu semua ada di bagian head aja nih, ya kan. Kalau teman-teman pengen lihat nih, akan saya coba bagian app-nya ya. Ini saya nonaktifkan. Saya lupa harusnya tadi dibikin 2 ya. Seperti ini. Ya, dan ini akan saya komen. Ini akan saya hapus. Ini masih bentuk yang tadi ya, komponen page props. Ini akan saya hapus. Nah, ini bentuk app yang tadi ya, yang awal tanpa ditambahkan konfigurasi. Begitupun dengan dokumen akan saya aktifkan yang bagian awal. Nah ini tadi kalau teman-teman ingat yang setelah kita tambahkan config seperti ini. Di sini adalah elemen-elemennya yang kita buat, Netflix streaming service dan lain-lain. Serta kita lihat di sini cuma ada class ya, nggak ada inline style. Jadi semuanya udah dideklarasikan di bagian atas ini. Kalau misalnya tadi kita tidak aktifkan konfigurasinya, kita view page source, maka ini akan lebih panjang nih. Ini stylesnya. Terus ada elemen-elemen ini yang tadi watch Netflix dan lain-lain yang kita bikin. Dan setelah itu masih ada styles lainnya di bagian bawah ini. Ya kan? Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwa ketika kita kasih konfigurasi, dia performance-nya lebih cepat karena stylesnya juga tidak ada yang inline. Semuanya pakai class, sudah dideklarasikan di bagian header-nya. Oke, saya aktifkan kembali ya yang pakai konfigurasi. Ini sudah saya delete aja ya tadi karena contohnya sudah bisa tergambarkan. Nah, itu di bagian app juga ini akan saya delete. Ini teman-teman ya, kita akan coba sekali lagi. Ini yang tadi ya, yang versi masih belum pakai config. Ini sudah saya refresh dan page source. Nah, terlihat sedikit kan? Karena ini semua elemennya nih. Oke, itu dari konfigurasi. Nah, sekarang akan saya coba jelaskan apa aja yang terjadi di konfigurasi tadi. Kalau di apps ini nggak ada yang jauh berbeda sih. Ini hanya bikin case provider yang dibikin oleh Crash Emotion. Nanti akan langsung diberikan kepada root-nya, ya kan? Nah, bagian dokumen ini yang sebenarnya menentukan. Jadi di bagian sini, karena dokumen juga mempunyai satu metode namanya getInitialProps. Di sini adalah yang terjadi kita custom bagian render page-nya. Apanya yang di custom ya, kita kasih emotion case dan juga kita kasih tadi styles yang diinjek dari server gitu di bagian sini sih. Gitu. Jadi ini juga nggak secara jelas bakal saya gambarkan, tapi kurang lebih yang dilakukan di sini adalah mengcustom bagian getInitialProps ya, tepatnya pada context.renderPage untuk memberikan
case dan juga styles ya, yang di-convert nanti diinjek dari si server gitu. Jadi nanti menghindari flicker yang ada di kemungkinan terjadi nanti. Nah itu sih sebenarnya itu yang bisa saya jelaskan dari bagian sini gitu kan, dari bagian apa yang terjadi di sini. Nah terus kenapa di bagian My Document? Sebenarnya di sini di bagian dokumentasi Next.js sudah dijelaskan bagian dokumen bahwa custom dokumen ini bisa digunakan get initial props-nya ya untuk render page nih di bagian sini. Itu untuk CSS in JS library. Nah, jadi memang sudah dijelaskan di dokumentasi Next bahwa harusnya si custom render page ini hanya digunakan untuk CSS in JS, yang mana dalam case-nya Material UI adalah untuk si emotion ya, untuk si engine-nya. Oke. Mungkin itu aja sih yang mau saya share di episode terakhir ini ya. Tadi kita sempat nge-bug fix ya kekurangan dari komponen FAQ dan juga login modal. Dan tadi kita bikin emotion case dan bikin beberapa config tambahan ya untuk enhance performance, juga memberikan case untuk si aplikasi terkait style. Oke, mungkin itu aja sih teman-teman untuk video ini, video episode terakhir. Saya ucapkan terima kasih yang udah mengikuti dari episode 1 sampai episode yang ini ya, yang terakhir. Terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah menunggu juga. Semoga yang saya berikan bisa bermanfaat, dan sampai jumpa di seri tutorial selanjutnya.